Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Samudra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia, Kelompok 3, Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufik Hidayat, SPD MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing memenuhi tugas dengan judul materi Landasan Ilmu Pendidikan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Khairun Nisa, selanjutnya ada Siti Arah, lalu yang berikutnya Aulia Rizky Hanifah, selanjutnya Siti Cantika Sari, dan yang terakhir ada Meli Lumban Gaul. Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan manusia untuk menambah kecerdasan, pengetahuan yang berlangsung sepanjang hayat, yang berpengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Sedangkan arti dari landasan pendidikan adalah suatu dasar atau tumpuan dalam mengembangkan pendidikan. Pendidikan yang diiringi dengan landasan yang kokoh, maka praktik pendidikan tersebut akan terjalin dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis landasan pendidikan. Landasan religius adalah landasan yang berdasarkan dengan kepercayaan masing-masing individu. Landasan religius ini berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang, baik secara moral, etika, dan sosial. Penerapan landasan ini bisa kita lihat dengan diterapkannya metode pembelajaran pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan. Kemudian landasan ini memengaruhi cara pandang kita terhadap dunia-dunia untuk memahami dan menjalani kehidupan. Landasan filosofis ini menjadi dasar dalam munculnya teori dan praktik pendidikan. Pada saat pengajar menggunakan metode ceramah di dalam kelas, pada dasarnya itu ada dua landasan teorinya dan landasan filsafatnya. Misalnya, landasan filsafatnya itu lebih cenderung kepada empirisme. Anggapan bahwa peserta didik itu belum memiliki pengetahuan awal yang cukup, sehingga perlu disungguhkan suatu materi dengan landasan yang seperti itu. Dipilihlah teori pembelajaran yang sifatnya ekspositori, pengajar yang mengekspos materi kepada peserta didiknya, sehingga dalam praktik membelajarnya, pengajar lebih terlihat memberikan ceramah. Secara praktik bisa dilihat bahwa pengajar menggunakan metode tertentu yang berkaitan dengan landasan teori dan filsafat. Landasan historis merupakan landasan yang memengaruhi perkembangan konsep atau praktik yang muncul asal, usul, dan perubahan yang bertahap dan sistem pendidikan. Kebijakan dan metode pembelajarannya dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau di Indonesia, pendidikan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendidikan kolonial, pendidikan pra-kemerdekaan, dan pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap tahap tersebut memiliki skor yang berbeda. Pada saat kolonial, pendidikan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang siap pakai oleh penjajah. Pada saat sudah mencapai kemerdekaan, tujuan pendidikannya berbeda, bukan lagi sekadar menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi justru bagaimana individu-individu di negara ini bisa berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Landasan sosiologis adalah merupakan landasan yang berkaitan dengan masyarakat dan interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain. Dengan begitu, landasan sosiologis ini menjadi penting dalam aktivitas pendidikan untuk memperolehkan peserta didik atau individu tertentu untuk hidup bermasyarakat. Landasan psikologis merupakan landasan yang berhubungan dengan proses mental peserta didik yang mempengaruhi cara peserta didik belajar dan berkembang. Setiap pelaksana pendidikan harus berdasarkan pada landasan psikologis, karena si pengajar nantinya akan mempelajari cara peserta didik itu belajar dan bagaimana cara belajarnya ia. 6. Landasan kultural merupakan landasan yang berkaitan dengan kebudayaan menjadi gagasan karya manusia berupa budi dan luhur. Kebudayaan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian pada peserta didik. Landasan budaya atau kultural ini menjadi dasar dalam pendidikan karena budaya mengandung nilai-nilai yang perlu dilestarikan melalui pendidikan.
Mengapa budaya menjadi landasan pendidikan? Budaya itu dibentuk oleh manusia. Artinya, meskipun sudah ada budaya, akan muncul budaya-budaya baru sesuai dengan kebutuhan manusia. 7. Landasan hukum atau yuridis di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dicantumkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Jadi, dengan adanya aturannya seperti itu atau pernyataan bahwa pendidikan itu adalah mengembangkan potensi diri beserta peraturan yang mendukung pelaksanaannya, tentu mengarah kepada bagaimana potensi peserta didik dikembangkan sehingga nanti pada saat di kelas kegiatan belajarnya lebih cenderung mengembangkan potensi-potensi peserta didik daripada hanya mentransfer materinya. Landasan ekonomi memiliki peran untuk menunjang kepercayaan proses pendidikan. Ekonomi juga memiliki hubungan dengan pendidikan dikarenakan manusia yang merupakan faktor dalam mengolah dan mempercepat sumber daya alam. Membangun organisasi, sosial, ekonomi, dan politik, kejadian dan di sekolah merupakan faktor yang mendukung terselenggaraan program pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan MTEK. MTEK merupakan suatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang menghasilkan dari sistem kegiatan pendidikan. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, segala perubahan yang direncanakan oleh pendidikan dapat dikerjakan. Sebagai contoh, manusia dulunya beranggapan bahwa mustahil untuk bisa ke bulan, namun ternyata dengan adanya pengaruh MTEK pada abad ke-20 manusia bisa merakit sebuah pesawat dan bisa sampai ke bulan, yaitu pesawat Apollo yang dikendarai oleh Neil Armstrong. Selain itu, dengan adanya teknologi, manusia mampu mengembangkan ide-ide untuk menciptakan alat dan mesin elektronik yang bisa menunjang pendidikan. Landasan pendidikan dapat disimpulkan sebagai fondasi yang kuat untuk membentuk generasi mendatang yang cerdas dan berkarakter.